Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview 3 materi. Materi yang pertama, Understanding Why Nurse Need Critical Thinking Skill. Critical Thinking Skill atau berpikir kritis. Berpikir adalah proses tidak statis, dapat berubah-ubah setiap saat, dan bersifat dinamis. Sedangkan kritis atau kritikal itu adalah bertanya, diskusi, memilih, menilai, dan membuat keputusan. Critical thinking ditunjukkan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Ini menurut M.Z. Kensif. Critical thinking investigasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi, fenomena, pertanyaan, atau masalah untuk menuju pada hipotesa atau keputusan secara integrasi. Berpikir kritis adalah proses kognitif atau mental yang mencakup penilaian dan analisis rasional terhadap info atau ide, serta merumuskan kesimpulan dan keputusan. Ini menurut Brunner dan Saudrat tahun 1997. Menurut Abraham tahun 2004, berpikir kritis adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan terampil. Berpikir kritis dalam keperawatan merupakan komponen dasar dalam mempertanggungjawabkan polisi dan kualitas keperawatan. Pemikir kritis dalam keperawatan menunjukkan kebiasaan mereka dalam berpikir kritis, kepercayaan dari kreativitas, fleksibilitas, pemeriksaan penyebab atau anamnesa, integritas intelektual, intuisi, pola pikir terbuka, pemeliharaan, dan refleksi. Tujuan dari berpikir kritis ini adalah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penerapan profesionalisme, pengetahuan teknis, dan keterampilan teknis dalam memberikan asuhan keperawatan. Fili atau berpikir kritis diperlukan untuk mengembangkan kemampuan analisa kritis, ide, advokasi. Berpikir kritis menggunakan kemampuan edukasi dan induksi, mengambil keputusan berdasarkan fakta. Metode berpikir kritis ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, debate atau perdebatan atau argumentasi. Yang kedua, individual perdebatan dengan dirinya dalam proses pengambilan keputusan. Group discussion. Yang keempat, persuasi atau mempengaruhi perbuatan atau keyakinan atau sikap dan nilai-nilai dengan berbagai alasan atau argumen atau rujukan. Yang kelima, propaganda. Ini adalah senjata untuk mempengaruhi dampak baik atau buruk. Yang keenam, yang terakhir, coercion, mengancam atau menggunakan kekuatan untuk melaksanakan kehendak. Materi yang kedua, diagnosa keperawatan. Menurut Nanda tahun 1990, diagnosa keperawatan yaitu pernyataan klinik tentang respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah kesehatan atau proses kehidupan yang bersifat potensial, resiko, atau aktual. Proses dalam keperawatan, tahap analisis berhubungan antara pengkajian dan perpecahan ini menurut Gordon tahun 1987.
Proses klarifikasi dan validasi informasi untuk membuat diagnosis akurat. Review data atau situasi untuk mengidentifikasi kemungkinan, penyebab, dan masalah hubungan data dan pengaruhnya pada kesehatan. Bentuk dasar asuhan keperawatan menurut Hanson tahun 1996. Komponen yang dilambangkan dengan rumus PES. Problem yang dilambangkan dengan huruf P yaitu masalah atau status atau kebutuhan kesehatan yang sifatnya aktual, resiko, dan potensial. Etimologi yang dilambangkan dengan huruf E yaitu faktor penyebab lingkungan, perilaku interaksi klien, dan lingkungan atau faktor eksternal berhubungan dengan. Tanda dan gejala yang dilambangkan dengan huruf S yaitu data yang mendukung, dimanifestasikan oleh. Tipe atau label terbagi atas 5 bagian. Yang pertama potensial atau wellness, yang kedua resiko atau resiko tinggi, yang ketiga aktual, yang keempat sindrom, yang kelima kemungkinan. Tipe dan komponen aktual. Label adalah gambaran diagnosis, karakteristik dari aktual, tanda klinis, subjektif dan objektif. Faktor yang berhubungan, faktor etiologi yang mempengaruhi status, kesehatan, patologi, treatment, situasi, dan perkembangan. Contohnya, tidak efektifnya bersihan jalan nafas. Keterbatasan mengeluarkan sekresi berhubungan dengan sekresi kental dan berlebihan. Tipe dan komponen dari resiko atau resiko tinggi. Labelnya gambaran perubahan status kesehatan diawali oleh resiko untuk atau resiko tinggi untuk. Faktor resiko, situasi yang meningkat kerentanan. Contohnya resiko tinggi untuk kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi karena sakit. Tipe dan komponen wellness, proses pencapaiannya tingkat fungsi lebih tinggi. Indikator, keinginan mencapai tingkat fungsi yang lebih tinggi, status dan fungsi efektif. Labelnya potensial untuk peningkatan diikuti oleh tingkat wellness yang diinginkan. Contohnya, potensial untuk peningkatan proses keluarga. Pernyataan, status bagian hanya label yang digunakan huruf P, diagnosis, wellness, potensial untuk peningkatan status kesehatan ibu hamil. 2 bagian, label dan faktor kontribusi status kesehatan atau PE, disingkat PE, diagnosis resiko untuk injuri berhubungan dengan kurang kesadaran adanya bahaya. Pernyataan 3 bagian, label, faktor kontribusi, dan tanda dan gejala, dilambangkan dengan PES. Diagnosis keperawatan keluarga, diagnosis tunggal menggunakan format PES. Rumusan label tambah masalah tambah pada keluarga bapak inisial kakak, tambah kasusnya pada inisial individu yang bermasalah, tambah berhubungan dengan etimologi atau faktor resiko, tambah dimanifestasikan oleh tanda dan gejala. Contohnya, resiko untuk sumber daya melebihi kemampuan keluarga pada Bapak N, khususnya pada Ibu M, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan memilih metode kontrasepsi efektif. Yang berikut, materi yang terakhir, Taxonomy of Nursing Diagnosis.
The Nanda International Taxonomy as Foundation of Nursing Care, atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai dasar asuhan keperawatan. To basic development need of computation to diagnosis. Ada dua pengembangan keputusan kompetensi untuk mendiagnosa. Yang pertama, membutuhkan intelektual, interpersonal, dan teknis. Yang kedua, kekuatan toleransi pribadi untuk ambiguitas atau fleksibel dan belajar dari pengalaman. Critical thinking atau berpikir kritis, berpikir dapat dikaitkan dengan merangsang untuk menggunakan, mengharapkan penggunaan, memvalidasi penggunaan yang sesuai, menunjukkan dukungan dan kepercayaan pada kemampuan. Kemampuan berpikir kritis penting untuk akurasi, diagnosis, dan penggunaan NOC dan NIC. Ada 5 hal tentang diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan terstandar. Ini menggunakan Nanda. Yang kedua, diagnosa keperawatan tertentu. Ada 2 syarat dan batasan karakteristik masing-masing diagnosis berdasarkan definisi karakteristik dan label diagnosis. Yang ketiga, diagnosa keperawatan tidak ngawur. Tidak ngawur ini tidak berdasarkan feeling atau kayaknya. Tidak dikaraf berdasarkan perasaan. Yang keempat, diagnosa keperawatan tidak dibuat sendiri. Harus sesuai dengan daftar diagnosa Nanda. Ada saat berpikir kritis, tapi bukan dengan membuat aturan baru. Yang kelima, yang terakhir, diagnosa keperawatan identitas. Prinsip diagnosa pengkajian. Tidak ada pengkajian, tidak ada diagnosa. Pengkajian tidak lengkap, maka diagnosa salah. Pengkajian lengkap, belum tentu diagnosa benar. Sekian dari review ketiga materi yang saya dapatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.